Terpujilah namamu selalu. Syukur untuk semua berkat-berkat-Mu dan juga untuk semua yang telah Kau lakukan untuk hidup kami, terutama juga bagi gereja-Mu yang telah Kau pelihara selama 50 tahun. Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Karena itu, biarlah kami semuanya pada pagi hari ini mempelajari firman, mendengar firman, dan untuk mengerti firman dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinlah kebaktian ini sampai di akhir nanti, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Saudara-saudaraku, saya mendapatkan kesempatan pada pagi hari ini untuk membawakan satu renungan firman Tuhan yang diberi judul Bersyukur karena Tuhan itu baik. Saya kalau teringat kata bersyukur itu tidak pernah lupa dengan Om Tios Almarhum, ya, karena itulah yang saya dengar pertama kali ketika beliau membawakan firman, dan ternyata memang isi dari hidup pelajaran yang diberikan oleh Tios adalah satu, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Sampai ada yang mengatakan ini ya, pendeta adalah pendeta syukur. Ya, ini merupakan satu kenangan bagi saya. Tapi marilah kita sekarang pada pagi hari ini kita mempelajari apakah itu yang namanya bersyukur. Saudara-saudaraku, kita buka dari pertama sekarang dari kitab Mazmur. Kalau kita mau belajar bersyukur itu, kitab Mazmur inilah yang paling banyak mengajarkan hal demikian. Judul firman ini adalah bersyukur karena Tuhan itu baik. Ya, kita buka dari Mazmur 136. Buka dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ini singkat sekali, gampang sekali, tapi saudara tahu sukar dilakukan. Aneh ya, sukar dilakukan. Karena kalau belum mengalami belum tahu. Tapi kalau sudah mengalami, kita akan tahu bahwa ini merupakan satu pelajaran yang sangat-sangat dalam, sederhana tapi dalamnya luar biasa. Kita buka aja arti kata. Apa arti kata bersyukur? Orang kalau buka pertama sekarang kan bukanya dari Google ya, dari sudah buat Google itu tahu semua. Bersyukur itu apa tahu? Yang mengatakan begini, bersyukur itu adalah berterima kasih. Ya, artinya berterima kasih. Merasa lega, ini saya ambil dari Wikipedia aja. Merasa lega, merasa senang karena sudah menerima kebaikan. Menerima kebaikan itu, misalkan ada ibu-ibu anaknya ujian dan dia berdoa ke Tuhan supaya anakku ini lulus Tuhan, wah dia bersyukur. Ya. Jadi artinya kan gampang sebenarnya bersyukur. Tapi apakah bersyukur yang diartikan oleh pemazmur ini, apakah hanya itu? Kalau itu gampang. Setiap orang di dunia ini yang setiap kali menerima kebaikan macam-macam kan, ditolong orang, mendapat berkat, mendapat sesembahan, wah pokoknya bersyukur aku, berterima kasih karena mendapat sesuatu kebaikan. Amin. Salah nggak itu? Enggak salah, tapi tidak lengkap.
Saudara-saudara tahu, Tuhan itu memilih bangsa Israel itu untuk menjadi anak-anaknya yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi rasanya kok gagal, ya. Kenapa? Cuma disuruh bersyukur kok gagal. Kita buka ya sekarang ya, mulai agak serius karena kelihatannya gampang tapi angel. Kita buka dari kisah Hakim-Hakim aja. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Pasal yang kedua. Setelah ini pasal yang kedua itu ada cerita. Hakim-Hakim kedua itu cerita mengenai bangsa Israel sebelum ada raja. Jadi belum ada raja di sana. Belum ada raja, belum ada kerajaan, adanya adalah bangsa Israel dipimpin tadinya oleh Nabi Musa dan terus kemudian dijadikan hakim-hakim. Hakim-hakim inilah yang mengatur bangsa Israel. Pasal yang kedua kita buka mulai dari ayat yang ke-7. Hakim-hakim 2 ayat ke-7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman. Zaman siapa? Zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bangsa Israel ini kan sudah mengalami hal-hal yang besar. Yosua mengalami yang besar. Yang lebih tua mengalami hal yang lebih besar, Pak. Ketika mereka keluar dari Mesir, ada mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa, dan mereka melihat. Dan kemudian yang terakhir itu ketika mereka dikejar oleh Firaun, kan sudah dibebaskan, dikejar atau dibunuh, kepepet sampai di laut, dan terjadilah hal yang tidak pernah terjadi lagi. Laut itu dibelah dan bangsa Israel lewat laut dan selamat. Ini artinya apa waktu itu? Bersyukur dan bersyukur. Bangsa Israel itu bersyukur sekali dan mereka menyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Kenapa? Mendapatkan kebaikan, dibebaskan dari Mesir lewat laut. Akhirnya mereka bersyukur. Benar ya? Saya benar. Nah, lanjut sekarang kita baca. Jangan ke-8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. 9. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat-Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Ceritanya lanjut. Sudah teriak-teriak bersyukur pada Tuhan, yang mimpin mati. Renungkan yang mimpin mati. 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Setelah Yosua dan angkatan-angkatan tua ini mati, bangsa Israel tinggal angkatan yang tidak pernah mengenal Tuhan secara langsung, tidak ngerti, tidak mengalami mujizat-mujizatnya secara langsung, tidak tahu. Diceritani nggak tahu, atau mungkin diceritani tapi nggak percaya. Ya, pas itu kan cerita nostalgia. Loh, Tuhan itu dikatakan nostalgia loh sama anak-anak Tuhan. Baik yang dulu, sekarang kok belum, lupa. Apa yang mereka lakukan? Saudara-saudaraku, inilah yang jadi renungan kita. 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Orang Israel ini setelah dadah, angkatan tua yang mengerti kisah mengenai apa yang Tuhan lakukan itu lupa dan golek sesembahan yang lain. Tuhan itu nggak bisa dilihat.
Orang Israel itu mungkin waktu itu bingung ya, ini kok Yosua dan angkatan tua kok bisa nyembah Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Lah ini ada Tuhan yang bentuknya bagus-bagus loh. Ada yang seperti Dewi, ada yang seperti Panglima, bahkan ada yang seperti hewan ya, macam-macam dong. Sesembahan itu macam-macam. Ya ini kan lebih jelas, lebih nyata, iso dipegang, patungnya bisa dipegang, lebih nyata. Jadi enak nyembah ini, nyembah Tuhan itu angel. Kelihatannya sesuatu yang sepele ya. Melakukan perbuatan yang jahat. Saudara tahu apa akibatnya? Akibatnya kalau saudara baca lanjutnya, Tuhan itu marah dengan main dan melakukan sesuatu yang untuk menghajar mereka. Tadi ada dikatakan ya, kalau Tuhan itu misalkan menghukum ya, hukum barat tadi kan menyinggung. Kalau kita menerima sesuatu itu bukan untuk menghajar, untuk mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Lah ini maksudnya Tuhan juga demikian, dikasih hukuman supaya orang Israel itu menjadi lebih baik. Pada waktu Yosua, Israel ini kalau perang tidak pernah kalah loh. Tidak pernah kalah. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membuat mereka menjadi menang. Selalu menang, tidak pernah kalah. Tapi ketika orang itu jahat ya, ayat 14 mengatakan begitu, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Saudara tahu kalau kita itu ditinggalkan Tuhan, melawan musuh, melawan rampok, pasti kalah, pasti. Karena Tuhanlah yang menentukan apakah mau dibuat menang atau mau dibuat kalah, mau dibuat baik, mau dibuat jelek, itu semua dari Dia. Penguasa tunggal dan terbesar dari segala sesuatu. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka mendapat musuh, dan biasanya kalau menang selalu perang, mereka kalah. Setelah kalah mereka biasanya menderita. Orang itu biasanya habis kalah menderita, susah. Ketika susah mereka mulai berteriak lagi, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara tahu di dalam ayat yang ke-18 ini sengaja saya baca supaya runtunan ini kita kenal semuanya. Ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, bengok-bengok ya, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi mereka itu kalau sudah terdesak dapat musuh, padahal ya sebetulnya apa? Ya salahnya sendiri kan, karena meninggalkan Tuhan. Setelah teriak-teriak, Tuhan itu memberikan seorang hakim. Hakimnya ini disertai Tuhan, dan selalu kalau hakim itu datang, musuhnya itu dikalahkan dan habis. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Bersyukur kan Tuhan. Harusnya bangsa Israel itu bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Tapi di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah riwayat yang kelam dari bangsa Israel. Coba sekarang ya, singkat saja, ringkas saja supaya kita langsung tidak kemana-mana, tapi kita tahu syukur itu apa. Di dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lupa lagi, kalau sudah ditolong hakimnya mati, lupa lagi, akhirnya jadi jahat lagi, nyembah yang lain lagi, Tuhan murka lagi, dikasih musuh lagi, dihancurkan lagi, ditekan lagi, mereka teriak-teriak lagi, Tuhan kasih. Ini hakimnya terus ganti, tapi setiap kali hakimnya mati jadi jahat kembali. Otnya, setelah Otnya ada Ehud, sama ceritanya. Saya kalau baca nih, wah zaman hakim ini istilahnya orang Israel itu kembali loh, ditolong berkali-kali, dilupakan lagi Tuhannya, dihajar lagi,
kemudian teriak-teriak lagi, ditolong lagi, itu terus. Ehud, Samgar, ada Barak, Deborah, itu semua diturunkan sampai akhirnya juga Gideon diturunkan karena mereka itu kalah, ditekan oleh orang Midian. Gideon diberikan, tapi setelah Gideon mati dan akhirnya mati, berbuat jahat kembali. Apa jahatnya? Menyembah Tuhan yang lain. Saudara-saudara, ini riwayatnya orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Kita ini sekarang di sini bangsa pilihan Tuhan dan pilihan Tuhan. Akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Jadi jangan mengikuti contoh yang diberikan orang Israel. Mereka berkali-kali ditolong, dikasih hakim, terus jatuh bangun. Nanti akhirnya tidak mau hakim lagi, minta raja ya. Ceritanya kamu pokoknya ya tidak bisa rojo, nggak beres, tapi akhirnya nggak beres lagi. Saudara-saudaraku, bersyukur itu ketika kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, peganglah itu selalu. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Misalkan kita ini mendapatkan kebaikan, ada seorang anak, orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Anak tuanya cerita, karena Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang baik. Orang tua menceritakan kepada anaknya, kalau anaknya ini tidak seperti orang Israel, benar ya, kita ini mendapatkan segala yang baik ya dari orang tua kita, keluarga kita, karena Tuhan itu baik. Itu berkatnya tidak akan turun. Artinya tidak akan turun ke tempat yang jelek. Berkat itu tidak hilang, tetap nempel pada anak tersebut. Nanti anaknya cerita pada cucunya juga tahu Tuhan itu baik. Tetap berkat Abraham itu turun temurun. Tapi zaman sekarang ini kan zaman aneh ya. Saya dengar di medsos kadang-kadang kan aneh-aneh itu. Orang tuanya kerja di luar negeri sebagai PRT, sebagai segala macam, kirim uangnya ke negara kita, ke sini untuk anak cucu. Ternyata uangnya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, dihabis-habiskan. Ketika sakit dia mau pulang, orang tuanya bilang jangan pulang, saya masih butuh uang, kerja aja di sana terus. Kalau itu berkat tidak akan turun kepada keturunan kita. Saya percaya kalau di sini nggak ada. Tuhan baik pada orang tua kita, pada kita. Kita percaya, kita selalu mengingat apa yang dilakukan, baik yang dulu atau mungkin akan menyertai keturunan kita. Saudara-saudaraku, mari kita belajar dari peristiwa di dalam kitab Hakim-Hakim tadi yang demikian ironisnya, berkali-kali jatuh, ditolong, jatuh lagi, ditolong, jatuh lagi, ditolong. Berarti bersyukurlah mereka? Tidak. Mereka bersyukurnya hanya karena mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tapi setelah itu mereka tidak lagi mengingat-ingat dan melupakan semuanya itu. Kita kembali di dalam ayat Mazmur 136 ayatnya yang pertama tadi, bersyarat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa bersyukur ini kok dikaitkan dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya? Saudara-saudaraku, kita tadi baca ayat 136 ayat pertama ya. Nanti di rumah baca sendiri dari yang 1 sampai ayat yang ke-26, dihabiskan di rumah, nanti jangan di sini, nanti habis. Saudara nanti lihat di dalam setiap kata bersyukurlah, misalkan contoh yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala hal, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Loh, di belakangnya itu nanti ada bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ini dia terus sampai ke bawah. Nanti kalau saudara baca kata yang kedua yang mengikuti apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi
Jadi centelannya atau kaitannya rasa bersyukur itu dengan kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan itu mengajarkan kasih setia, di dalam kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan sehingga kita bersyukur, Tuhan itu setia. Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk tetap setia. Kalau tidak mungkin ini 136 sampai habis, ini isinya ya ada satu kata bersyukur di belakang kasih setia, syukur kasih setia, dan itu terus dilanjutkan Tuhan terus sampai di bawah bersyukur kamu juga, karena Tuhan itu kasih setia dan aku sebagai anaknya harus juga mengikuti kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi tadi definisi bersyukur menurut Google yang mengatakan berterima kasih kalau menerima kebaikan, merasa lega, menerima pertolongan karena menerima kebaikan itu harus kita baik, dan setelah itu aku tetap setia pada orang atau siapapun juga yang memberikan kebaikan. Kalau yang memberikan kebaikan manusia, kita juga harus setia. Apalagi kalau yang memberikan itu Tuhan, segala Tuhan, tetaplah saudara di dalam kasih setia kepada Tuhan. Apakah hanya itu? Ada lagi satu yang tidak tertulis di dalam Wikipedia atau definisi tadi. Di dalam Mazmur ke-75, semua itu di Mazmur, kalau belajar syukur itu dari Mazmur. Mazmur 75 ayat yang kedua. Mazmur 75 ayat kedua. Bunyinya demikian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah, di sini ada satu hal yang tidak terus. Kalau kita menerima kebaikan Tuhan, itu sebaiknya kita juga menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan pada kita. Itu namanya bersaksi. Kenapa? Itu perintah loh. Sudah bersyukur mendapatkan kebaikan, harus menceritakan kembali. Kenapa? Karena memang maunya Tuhan itu begitu. Kalau saudara mendapatkan kabar baik, misalkan ya, kabar baik, wah, kemarin itu luar biasa, saya mendapatkan hal-hal yang indah dari Tuhan, cerita itu. Tapi kadang-kadang orang itu jelek, ya. Kalau mendapatkan hal yang baik, tidak mau diberitakan, wah nanti kebaikannya jatuh ke tangan orang itu. Ada orang begitu, anak kecil ya, kadang-kadang jadi elek ya, dikasih roti 1 bungkus ya, pulang adiknya banyak dong, ini nanti jadikan habis nanti kalau dimakan kiri kanan. Kadang-kadang dibungkus loh, ini ada anak yang jelek ya gitu ya, kita kadang-kadang ya jelek, dibuntel, masukkan di celana supaya tidak kelihatan, makan sendiri kan lebih kenyang. Padahal sebetulnya Tuhan sudah mengajarkan, kalau kamu terima kebaikan, ceritakanlah kepada orang lain kebaikan itu. Kalau saudara mendapatkan sesuatu yang baik, bagikanlah. Maka Tuhan mengatakan apa? Terlebih banyak berkat memberi dari menerima. Ini banyak orang yang senangnya menerima ya. Nek memberi nanti dulu, belum saatnya, belum waktunya, belum level saya ya, macam-macam lah. Tapi tidak apa-apa, kita belajar sekarang. Bersyukur itu kaitannya selain setia, juga harus menyerukan yang kebaikan Tuhan itu kepada orang yang lain. Kenapa kok demikian? Karena itu adalah perintah, dan itu nanti akan menyebabkan orang lain itu juga menerima hal-hal yang baik. Kalau memang harus selamat, dia juga jadi selamat karena mendengar kabar baik. Dan misalkan nanti dia tuh melakukan sesuatu yang jahat, mendengar kebaikan Tuhan, dia bisa menjadi baik. Itu berarti kita menolong orang itu dari jurang maut. Yang nolong bukan kita lewat kita, tapi Tuhan.
Ada satu kisah aja, secepat aja sekarang. Ini kisah yang terkenal sekali, pengintai-pengintai di Yeriko. Di sini kisahnya mengenai Rahab. Rahab itu dikatakan di sini perempuan sundal. Saudara tahu ya perempuan sundal ya, jelek hidupnya, tidak karuan sudah. Tapi Rahab ini pernah mendengar sesuatu yang luar biasa dari bangsa Israel, sehingga dia mengatakan begini ketika ada pengintai-pengintai dari Israel itu masuk ke Yeriko. Ayat yang ke-6, Yosua 2 ayat yang ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sono rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sono itu. Pengintai Israel datang mau dicari sama orang-orang Yeriko, oleh Rahab ditolong dimasukkan di atas. Saudara tahu kenapa Rahab itu bisa menolong? Karena dia pernah mendengar kisah dari bangsa Israel. Ayatnya yang ke-9, yakni Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negara ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kenapa kok gemetar? 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Rahab ini mendengar bangsa Israel itu keluarnya dari Mesir itu nyeberang laut, Tuhan yang memisahkan laut. Dan ketika diserang oleh bangsa-bangsa yang kuat-kuat jago perang itu, semua dikalahkan oleh orang Israel. Dan itu Rahab mendengar. Sama seperti kalau ada orang itu tidak tahu kalau Yesus itu mengampuni dosa-dosamu, Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosamu, Tuhan Yesus itu mengangkat kamu dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak tahu, ya tidak mengerti. Tapi kalau diberitahu, siapa tahu dia seperti Rahab, menjadi gentar dan takut hatinya. Dan akhirnya Rahab menolong orang Israel. Dan karena dia mendengar Tuhan luar biasa, laut pun bisa dibelah, bangsa apapun yang terkuat juga dikalahkan oleh orang Israel. Saudara-saudaraku, saudara bersyukur ditolong Tuhan, oke. Saudara setia kepada Tuhan, oke. Saudara juga wajib mengatakan apa yang dilakukan Tuhan bagi saudara-saudara semuanya. Macam-macam caranya. Tidak usah teriak-teriak di jalan-jalan, enggak. Kalau nanti ketemu dengan teman mengatakan Tuhan Yesus baik, kalau kamu bilang Tuhan Yesus baik, ceritakan apa yang Tuhan lakukan. Dan itu sebenarnya kita menjalankan perintah, dan itulah orang-orang yang bersyukur. Sehingga nanti saudara bisa menolong, siapa tahu ada Rahab-Rahab yang lain yang tertolong oleh karena apa yang kita lakukan dengan cara bersyukur. Dan Rahab ini luar biasa, saudara tahu ceritanya. Kalau saudara buka di dalam silsilah Tuhan Yesus, nama Rahab tercantum di situ sebagai leluhur atau nenek moyang dari Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Hanya karena mendengar kabar, mendengar kebiasaan Tuhan, dan mereka bisa bertobat. Ini perjanjian lama kan? Oke. Sekarang kita menginjak kepada perjanjian. Kalau nanti mengatakan hanya pada perjanjian lama, oh itu yang lama, yang baru tidak demikian. Dan baru itu pokoknya kalau sudah bersyukur ya sudah cukup. Tidak, saudara, tidak demikian. Kita buka aja di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, di sini mulai dari ayat yang ke-15. Bersyukur itu ini 15, Kolose 3:15. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengejar dan menegur, ya,
Mas, telah dipanggil di satu tubuh. Saya kelompatan ini memerintah dalam hatinya karena untuk kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang 16 tadi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengejar dan mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah. 2 ayat yang terakhir, yang ke-7, ini juga sama ya, semuanya sama dengan yang di perjanjian lama. Karena apa? Kita ini mengucap syukur selalu dengan cara-cara demikian. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau ayat ini diucapkan satu-satu, ayat yang ke-15 itu mengatakan bersyukur karena kamu telah dipanggil. Kita semua ini dipanggil jadi satu. Semua harus kita ini bersyukur karena kita ini dipanggil oleh Tuhan masuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Setelah kita dipanggil, kita dikatakan bersyukur lagi. Kenapa? Bersyukur di dalam ayat yang berikutnya ini supaya perkataan Kristus atau firman Tuhan itu diam di antara kamu dan dengan segala hikmat mengajar. Mengajar ini menyampaikan, menegur kalau ada yang berdosa atau bersalah, ditegur, dibenarkan, dinyanyikan mazmur kalau ada yang berduka atau bersuka atau susah. Itu kadang-kadang ada kan kebaktian apa? Pujian, kebaktian, berkat, penghiburan. Itu semua dilakukan sambil mengucapkan apa? Syukur lagi. Loh, jadi sudah diterima oleh Tuhan itu bersyukur. Kita mengajar, menegur, menyanyikan mazmur, menghibur orang, itu juga dengan bersyukur. Jadi bersyukur itu kaitan yang ini. Dan yang terakhir, di dalam segala hal yang kita lakukan dengan ucapan, dengan perbuatan, lakukanlah juga sambil mengucapkan syukur. Saudara-saudaraku, itulah 3 hal yang dipegang dan diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hanya bukan bersyukur itu kalau kita mendapatkan kebaikan Tuhan, tapi kita ini bersyukur setelah kita mendapatkan kebaikan Tuhan, kita tahu kita menjadi warga negara kerajaan Allah, dan kita ini wajib juga membagikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Maka dikatakan itu kabarkanlah kabar baik. Dan setelah itu kita harus ingat selalu. Ingatnya apa? Kita ini setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, mengucapkan, berbuat, melakukan apa juga, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. 3 hal ini merupakan rangkaian dari cara bersyukur yang benar. Dahulu juga saya mengira bersyukur itu pokoknya syukur Tuhan mendapat kebaikan. Tidak demikian, tidak demikian. Sekali lagi tidak lengkap kalau kita tidak melakukan 3 hal tadi, yaitu kita bersyukur karena kita masuk di dalam kerajaan Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa membagikan kebaikan Tuhan ini kepada orang lain, sehingga mereka pun siapa tahu seperti Rahab masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena mungkin Tuhan menginginkan kita melakukan itu untuk membawa mereka masuk. Dan ketiga, jangan sekali-kali lupa di dalam hidup saudara, apa yang saudara ucapkan, perbuatan, ingatlah selalu di dalam segala hal bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita, dan saudara tidak akan melakukan dosa dengan mulut maupun dengan perbuatan. Amin. Mazmur 50. Kita ini kalau belajar selalu kembali ke Mazmur pada syukur. Ini adalah kaitan dengan apa yang kita pelajari tadi. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi saudara, itu syukur itu sama sekali. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita ini
itu memuliakan Tuhan dengan hanya bersyukur. 3 hal tadi kita lakukan dan kita memuliakan Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudaraku, kita sekarang sudah mencapai usia gereja 50 tahun. Kita bersyukur. Kalau saudara nanti cerita pada orang lain, gereja saya berusia 50 tahun. Puji Tuhan, Tuhan menjaga gereja saya. Itu kalau saudara ucapkan demikian itu sudah merupakan korban yang diterima oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Kadang-kadang kita ini irit dengan mulut ya. Kalau memakai mulut kadang-kadang dipakai untuk macam-macam. Bisa dipakai untuk debat, bisa dipakai untuk gosip, bisa dipakai untuk marah, bisa dipakai untuk macam-macam. Yuk sekarang kita pakai mulut kita untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus telah turun ke dunia menghapus dosa manusia yang percaya kepadanya, dan itu adalah cuma-cuma, gratis ya. Biasanya kalau gratis itu kan semangat loh. Tapi kalau gratisnya dari Tuhan kadang-kadang nggak semangat. Tapi kalau gratisnya yang lain semangat. Yaitulah manusia. Kita buka sekarang di dalam kitab Filipi. Ini sekarang kita mulai kembalinya ke perjanjian baru lagi. Surat Filipi ini ada satu ayat yang sangat-sangat mendukung apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, mulai sekarang kalau saudara sudah mengerti apa yang dipelajari pada hari ini, kalau saudara meminta sesuatu, menginginkan sesuatu, sampaikanlah permohonan itu dengan ucapan syukur. Seringkali manusia itu kalau meminta sesuatu, bersyukurnya itu nanti Tuhan kalau sudah menerima, sudah dapat, sudah berhasil, aku bersyukur. Padahal harusnya bagaimana? Mintanya itu sudah dengan ucapan syukur. Karena itu ada ayat yang mendukung ini. Ayat ini didukung oleh ayat yang lain. Tuhan itu kalau mengajar kepada kita itu, Alkitab ini tidak dipisah-pisah, tapi Alkitab ini menjadi satu runtunan yang kebenaran yang sejati. Oh aneh ya, minta belum mendapat kok sudah bersyukur. Memang harus demikian. Kalau tidak demikian itu saudara salah. Di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ini dilihat lagi, berkaitan dengan Filipi tadi. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan itu mengajarkan kamu mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya apa? Di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sangat baik, keadaan yang jelek atau sangat jelek, saudara tetap mengucapkan syukur karena Tuhan itu baik. Ayub mengerti hal itu. Dia mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku tetap tahu Tuhan itu baik. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini saudara di dalam keadaan apa nggak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Saudara mempunyai satu permohonan, permintaan, tidak usah macam-macam, tidak usah mengatakan bagaimana, ucapkanlah syukur selalu. Tuhan itu baik. Ada orang mengajarkan dengan teori macam-macam. Wah, ucapkanlah selalu apa yang kamu inginkan, selalu katakan pada Tuhan. Ada ajaran yang demikian itu. Kamu minta sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Mereka memakai ayat apa? Ayatnya gini. Kalau ada orang ngetok pintu hakim gitu, nah ceritanya Tuhan itu, dok, Tuhan tolong anakku diperserah, dok, ampun.
Sampai hakimnya katanya, sudahlah daripada dia ganggu, wis dituruti aja. Itu bukan cara anak Tuhan, itu contoh anak dunia. Kalau anak Tuhan tidak akan menggedor-gedor pintunya Tuhan Yesus kalau minta tolong. Kenapa? Kalau saudara benar-benar jadi anak Tuhan, Bapakmu di surga itu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Orang usah gedor-gedor. Tetapi ada di ayat kitab, mereka tidak baca. Itu tafsirannya lain. Itu adalah ceritanya mengenai contoh orang dunianya loh. Contohnya kalau minta tolong sama hakim terus gedok sampai hakimnya judek, ya sudahlah dituruti aja. Nah, kalau Tuhan Yesus dipadahkan hakim seperti itu ya lain. Kalau kita melakukan dosa misalkan ya, dosa tapi tidak bertobat, tapi gedok-gedok Tuhan ampun, Tuhan tolong, Tuhan tapi tetap melakukan dosa, ditolong nggak? Tidak. Karena tadi kita melakukan janji iman tak? Tiap manusia harus apa? Bertobat dulu baru minta tolong sama Tuhan. Bukan jedok-jedok pintunya Tuhan minta tolong tapi tidak menghilangkan dosa di dalam dirinya. Sekarang saudara tahu, bersyukur itu pasti saudara sudah bertobat. Bersyukur itu tahu Tuhan itu adalah Tuhan segala Tuhan dan kita dipilih oleh Tuhan. Kita juga wajib memberikan kebaikan Tuhan ini kepada yang lain. Dan di dalam segala perbuatan, segala ucapan kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Itu cara runtuhan bersyukur yang benar. Kalau itu sudah dilakukan, saudara tidak mungkin jatuh dalam dosa lagi karena sudah takut sama Tuhan. Orang itu kalau nggak takut sama Tuhan sudah repot. Pasti ruwet, pasti gagal dan pasti hancur pada akhirnya. Saudara-saudaraku, zamannya makin dekat ya. Siapa yang baca di YouTube atau di internet? Sana sudah mulai perang lagi kan? Ya, mulai perang rudal lagi. Jadi manusia ini sudah pakai kekuatannya sendiri menghancurkan yang lain. Sikap kita bagaimana di dalam menghadapi semua ini? Kita tetap bersyukur. Kita selalu katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi pada kita tetap bersyukur bahwa Yesus itu baik, Tuhan yang baik. Kalau itu saudara pegang, saudara tidak akan digoncangkan dengan segala berita-berita yang lain. Berita-berita yang ada di dalam dunia ini makin hari makin ruwet, makin kacau, makin tidak karu-karuan. Tapi percayalah, barang siapa berpegang pada nama Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saya ulangi aja sekali lagi, bahwa bersyukur itu selalu ingat bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita ingat kita harus menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Katanya demikian. Jadi harus kerjakan kebaikan Tuhan. Dan kita selalu harus menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 hal itu saudara pegang. Berarti saudara sudah melakukan syukur yang menjadi korban yang harum di mata Tuhan. Dan segala hal naikkanlah dengan ucapan syukur, dan saudara tahu apapun juga yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Janganlah seperti orang Israel pada zaman hakim-hakim, setelah ditolong murtad lagi, ditolong murtad lagi, ditolong murtad lagi, sampai kapan? Bagi kita sekali di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semoga semuanya ini bisa menjadikan berkat dan mengingat kepada kita bahwa bersyukur Tuhan itu baik. Kami berdoa mengucap Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sudah mendengar dan mempelajari firman-Mu bahwa Engkau ingin kami semuanya tetap ada di dalam hadirat-Mu, mengingat bahwa Engkau tinggal di dalam hati kami senantiasa. Kami wajib melakukan sesuatu yang indah yang Kau perintahkan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan kebesaran nama Tuhan,
perbuatan Tuhan yang luar biasa ajaib, dan juga di dalam segala tingkah laku, ucapan dan perbuatan kami, biarlah kami lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, itulah ucapan syukur yang dilakukan dengan benar, karena kalau kita mengucapkan syukur kepadamu, kita melakukan hal yang baik, itu merupakan korban atau dupa yang harum di hadirat-Mu. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama melakukan doa syafaat. Mari kita berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur gereja kita sudah mencapai usia 50 tahun, setengah abad. Dan saya percaya saudara akan selalu menjadi warga yang selalu mengucapkan syukur seperti yang tadi kita pelajari bersama-sama. Marilah kita berdoa bagi gereja kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa luar biasa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kau memberikan sebuah gereja untuk kami bernaung. Kami belajar, untuk belajar menerima ajaran-Mu, menerima berkat-berkat-Mu, dan membimbing kami ke dalam jalan yang benar. Karena Kau sendiri telah bersabda bahwa kita harus ada di dalam pertemuan ibadah yang Kau pimpin sendiri. Pimpinlah gereja-Mu ya Bapa. Biarkan kuasa Roh Kudus yang menyertai baik gembala, wakil gembala, pemain musik, dan segala orang, segala oknum yang bekerja untuk menopang gereja-Mu. Berkatilah mereka semuanya. Berikanlah sesuatu yang indah, dan berikanlah sesuatu yang penuh hikmat, sehingga bisa memimpin gereja-Mu sebagai wakil-Mu di bumi ini. Kami tahu Bapa, gereja ini gereja yang kecil, umat-Mu tidak banyak, bisa diumpamakan seperti gereja Philadelphia. Tapi kami tahu Bapa, jikalau Engkau menyertai kami, tidak ada yang mustahil bagi kami. Engkau sudah menyatakan Engkau memelihara gereja-Mu selama 50 tahun, dan Engkau juga memberikan hal-hal yang indah bagi kami semuanya, hal yang tidak mungkin kami lupakan. Pengalaman-pengalaman yang indah di dalam gereja-Mu. Waktu berjalan terus, hari-hari makin singkat, kedatangan-Mu yang kedua makin dekat, tapi kami tahu Engkau menyertai gereja-Mu. Bapa, peganglah tangan-tangan kami, arahkanlah hati kami, sehingga tidak ada seorang pun yang melakukan dengan hal yang jahat, tapi melakukan di dalam pimpinan dari Rohul Kudus. Biar ajalah kepada kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur telah Engkau pilih, bersyukur boleh menjadi saksi-Mu, dan boleh bersyukur untuk menjadi wadah atau badan jasmani di mana Engkau berada dan bertahta. Immanuel, Tuhan ada di dalam kita. Bapak, kami juga berdoa bagi warga di sekitar gereja-Mu. Biarlah sinar kedamaian itu datang kepada mereka, dan mereka bisa mendengar juga sebagian dari sabda-Mu, dan sekiranya boleh menjadi warga negara kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami tahu kemampuan kami kecil, kami tidak berdaya, tapi bersama dengan Engkau kita melakukan hal yang besar. Dan satu hal, jauhkanlah dari kami rasa bersyukur yang ada pada orang Israel pada zaman hakim-hakim, yang hanya tahu kebaikan-Mu tapi segera melupakannya. Biarkan kasih setia-Mu Bapa
yang telah Kau curahkan kepada kami, membimbing kami senantiasa sampai di akhir zaman, sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya, atau sampai kami pulang dipanggil oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan gereja-Mu dan segenap umat-Mu dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang percaya mari katakan bersama-sama, amin.